Kalau terjadi keracunan nanti BGN atau SPPG bisa lepas tangan dan menyalahkan penanggung jawab itu. Di sisi ini saya bisa katakan guru seolah-olah dijadikan tumbal untuk program MBG ini. Saya tidak ikhlas, saya tidak rela. Ada beberapa forum organisasi guru yang menolak. Saya sependapat. Jangan jadikan guru sebagai tumbal untuk program MBG. Karena dia juga melakukan penanggung jawab distribusi plus juga mengadakan food test. Kalau terjadi apa-apa, gurunya yang kena duluan. Kalau terjadi keracunan di sekolah, gurunya akan dipersalahkan. Seharusnya menurut saya food test itu dilakukan oleh SPPG. Harus ada ahli gizi yang melakukan food test tentang keamanan dari makanan itu sendiri. Di samping itu ada nilai gizinya, kalorinya dan sebagainya dilaksanakan di SPPG. Jadi harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel untuk akhir pekan ini. Sahabat Indonesia, kami kembali membahas tentang MBG, program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan dari Presiden Prabowo. Sudah kita tahu banyak kejadian-kejadian keracunan di mana-mana, di berbagai tempat diterapkan KLB. Keadaan luar biasa untuk epidemi keracunan ada di Bandung Barat, ada di kota-kota lain dan provinsi-provinsi yang lain. Total hampir 8.000 sekian anak kita yang keracunan karena MBG, karena tata kelolanya yang sangat buruk, tidak ada check and balances dari siapapun, tidak ada ahli gizi yang terlibat, mungkin ada tapi sedikit. Ada yang mengatakan ahli gizi yang terlibat itu masih terlalu muda, belum berpengalaman. Dr. Tan pernah mengatakan bahwa beberapa ahli gizi yang dipakai oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum, itu seorang ahli gizi yang fresh graduate sehingga tidak terlalu memahami tentang olahan gizi dan sebagainya. Sahabat Indonesia, kita tidak membahas hal itu, kita sudah berkali-kali membahas itu, tapi saya ingin memberikan suatu pendapat terkait dengan rencana dari BGN, Badan Gizi Nasional, yang disampaikan oleh Wakil Ketua BGN, Nani SDM, yang mengatakan akan memberikan insentif kepada guru, 1 atau 3 orang guru yang diatur oleh kepala sekolah, diutamakan adalah P3K, guru P3K atau guru honorer. Mereka akan diberikan insentif 100.000 per hari untuk mengawasi atau sebagai penanggung jawab MBG di sekolah masing-masing. Sekilas ini luar biasa, memberikan rezeki kepada guru. Kalau 1 hari itu 100.000, berarti 1 orang guru selama 1 bulan bisa mendapatkan 2,5 juta atau mungkin lebih. Dan ini kita harus pertanyakan juga dari mana dananya lagi, karena MBG ini sudah terlalu banyak menyerot dana yang sejatinya bukan untuk MBG. Salah satu yang pernah kita kulik adalah dari rencana dana MBG tahun 2026 sebesar 335 triliun, itu 223 triliunnya diambil dari dana pendidikan. Itu tahun 2026. Yang tahun 2025 sama juga mengambil dari dana pendidikan. Artinya memang harus kita akui program ini memang
terlalu dipaksakan, dilaksanakan terlalu cepat, terburu-buru. Kalau belum ada alokasi dananya, mengapa dipaksakan untuk dilaksanakan secepat itu? Mengapa tidak pakai pilot project dulu di daerah 3T misalkan? Nah, kembali kepada rencana BGN untuk memberikan insentif kepada guru penanggung jawab itu bisa dimaknai bahwa guru-guru yang bersangkutan yang ditunjuk oleh sekolah itu akan menjadi penanggung jawab kalau terjadi apa-apa, termasuk keracunan. Dia juga akan melakukan food test kepada makanan itu sebelum dimakan oleh para siswa. Nah, ini pernah terjadi di Cianjur. Seorang guru melakukan food test, ternyata dia keracunan duluan. Artinya, kalau terjadi keracunan nanti, BGN atau SPPG bisa lepas tangan dan menyalahkan penanggung jawab itu. Di sisi ini saya bisa katakan, guru seolah-olah dijadikan tumbal untuk program MBG ini. Saya tidak ikhlas, saya tidak rela. Ada beberapa forum organisasi guru yang menolak. Saya sependapat, jangan jadikan guru sebagai tumbal untuk program MBG. Karena dia juga melakukan penanggung jawab distribusi plus juga mengadakan food test. Kalau terjadi apa-apa, gurunya yang kena duluan. Kalau terjadi keracunan di sekolah, gurunya akan dipersalahkan. Seharusnya menurut saya, food test itu dilakukan oleh SPPG. Harus ada ahli gizi yang melakukan food test tentang keamanan dari makanan itu sendiri. Di samping itu ada nilai gizinya, kalorinya dan sebagainya dilaksanakan di SPPG. Jadi harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai tanggung jawab dari SPPG yang seharusnya memberikan makanan secara sehat dan bergizi, kalau terjadi apa-apa, tanggung jawabnya diserahkan pada guru. Meskipun dikasih insentif 100.000, ini bagi saya sangat menjerumuskan para guru kalau terjadi apa-apa. Jadi saya minta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali tentang hal itu. Lebih baik tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau perlu dipospon dulu, ditunda dulu semua pelaksanaan MBG ini, kemudian ditata ulang seperti apa. Kalau dananya memang belum ada, lakukanlah di daerah-daerah yang khusus, yang sangat membutuhkan. Sekarang katanya hampir 30 juta, kenyataannya dari angka yang kita terima, anak kecil atau yang berpotensi stunting atau remaja yang membutuhkan tambahan gizi itu tidak sampai 30 juta. Jadi seharusnya difokuskan pada daerah-daerah tertentu, daerah 3T misalkan, kemudian dimonitor tata kelolanya. Kalau itu baik akan dilaksanakan setahun 2 tahun ke depan. Ini lebih baik daripada dilakukan terburu-buru, akhirnya memakan korban jiwa. Meskipun Presiden mengatakan hanya 0,0017, tapi ini tetap jumlahnya ribuan anak murid. Gitu. Apalagi ditambah dengan kebijakan ingin memberikan insentif pada guru. Ini pimpinan BGN tidak belajar dari moto Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang dilakukan justru menyelesaikan masalah dan berpotensi menimbulkan masalah baru menurut saya. Saya mohon kepada Presiden, kepada Menteri Dikdasmen yang membawai guru, gubernur, wali kota, bupati yang membawai sekolah agar menolak rencana guru-guru diberikan insentif 100.000 sebagai penanggung jawab MBG di sekolah masing-masing, karena menurut saya tidak fair. Meskipun gurunya mendapatkan insentif, tapi seolah-olah nanti semua kesalahan kalau terjadi force major atau kejadian-kejadian keracunan atau apapun, nanti guru penanggung jawab ini akan dituding pertama kali. Karena menurut saya
food test penanggung jawab tentang mutu dari MBG ini ada di tangan SPPG yang ditunjuk. Jadi menurut saya benahi dulu tata kelolanya lah. Sekali lagi saya katakan, Bu, ya sudahlah, serahkan ke sekolah masing-masing, kita berdayakan kantin untuk menyadak MBG di sekolah masing-masing, diawasi oleh guru secara kolektif, diawasi oleh orang tua murid. Yang terjadi tidak ada lagi cerita pemotongan-pemotongan uang, dan sudah pasti orang tua murid akan bertanggung jawab agar makanan yang akan disajikan pada anak-anaknya itu benar-benar bergizi dan disukai oleh anak-anak setempat. Di sisi lain kantin akan hidup, UMKM di sekitar sekolah akan hidup, dan pertumbuhan kecil di berbagai sekolah di Indonesia ini otomatis akan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan kita. Itu jauh lebih baik daripada dipaksakan seperti sekarang dengan menunjuk SPPG yang mindsetnya adalah proyek. Kalau mindset proyek artinya bisnis, kalau itu bisnis otomatis orientasinya hanya mengambil keuntungan, dan ini yang terjadi seperti sekarang. Jadi sekali lagi saya memberikan himbauan agar pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memberikan insentif pada guru, lebih baik tata kelolanya diperbaiki dulu, kalau perlu program MBG ini dipospon dulu, ya di freeze dulu, diaudit dulu secara matang, SPPG mana yang sudah mendapatkan sertifikasi sanitasi dan higienis dari Kemenkes, diatur ulang, terus kemudian kalau perlu dirubah lagi tata kelolanya, diserahkan pada sekolah masing-masing, seperti usulan saya. Dan untuk sekarang ini lakukanlah pilot project dulu di daerah tertentu yang sangat membutuhkan. Kalau di perkotaan yang terjadi seperti di Serang itu, sekolah dasar Islam terpadu di Serang, orang tuanya menolak. Dia merasa kami sudah membayar untuk masuk saja sekian puluh juta, makanan juga diberikan gratis, SPP-nya sangat tinggi, jadi kami tidak memerlukan program makanan bergizi gratis yang menurut saya juga nilainya pasti di atas standar mereka juga. Lebih baik menurut mereka, orang tua murid, program MBG ini dialihkan pada sekolah yang membutuhkan. Itu bukan berarti dia riak. Saya menganalisis justru orang tua murid ini adalah memberikan suatu saran yang konstruktif kepada pemerintah. Tidak hanya sekedar bicara kuantitatif, tapi secara kualitatif sangat buruk seperti yang terjadi sekarang. Sahabat Indonesia, di akhir pekan ini, inilah yang ingin saya komentari tentang MBG. Mudah-mudahan ini didengar, mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik, dan sudah pasti banyak tokoh-tokoh yang memberikan masukan, kelompok-kelompok memberikan masukan. Saya tahu juga Presiden Prabowo juga memerintahkan anak buahnya untuk berkoordinasi kembali, mengevaluasi kembali, tapi kita inginkan adalah jangan memaksakan kehendak program yang terlalu terburu-buru yang akhirnya menjadi bumerang buat pemerintah itu sendiri. Tujuannya baik, itu harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang gerasa gerusu. Itu menurut saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.